Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Kali ini kita sampai pada pertemuan yang kedua dengan topik Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai luhur sehingga dia sudah menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tentu diangkat dari tradisi, dari leluhur, dari sejarah ya yang sudah ada di Indonesia sejak dahulunya, sehingga dipilih Pancasila itu menjadi the way of life, pandangan hidup bangsa, karena memang telah ada di bumi Nusantara. Baik, kita akan mengkaji Pancasila dalam kajian sejarah ini tentunya diawali bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu diterapkan, dijalankan dan telah ada sejak pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Bagaimana kita ketahui, banyak kerajaan di Nusantara ini, baik itu kerajaan-kerajaan besar maupun kerajaan-kerajaan kecil, ya, kerajaan-kerajaan yang mempunyai nama besar, ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, kita bisa lihat bagaimana kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan-kerajaan ini sangat terkenal, ya, dan juga tentunya bagaimana kerajaan-kerajaan ini dapat berkembang dengan maju, ya, dengan kekuasaan kerajaannya yang cukup besar, tapi dapat mengelola kerajaan dengan baik. Baik, untuk itu kita akan melihat yang pertama, bagaimana kerajaan-kerajaan besar ini telah menerapkan atau telah ada nilai-nilai luhur yang terbangun di dalam kerajaan itu, yang menjadi cikal bakal yang diambil, ya, oleh para pendiri bangsa ini untuk diangkat menjadi dirumuskan di dalam Pancasila sebagaimana yang ada pada saat ini. Kita lihat pada masa kerajaan Majapahit, ya, di mana nilai-nilai luhur, nilai kebudayaan, ya, dan juga di kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan bahwa itu merupakan nilai-nilai Pancasila. Nah, pertama kita lihat pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, sebagaimana kita ketahui, kerajaan Sriwijaya itu berkembangnya menjadi pusat agama budaya. Bahkan di Sriwijaya sendiri terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha, itu bahkan disebut sebagai universitasnya, ya, di Asia Tenggara, ya. Nah, kita lihat walaupun Sriwijaya merupakan kembang agama Buddha di sana, tapi adanya pusat pengembangan agama Buddha, tetapi di kerajaan Sriwijaya sendiri adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai, ya. Jadi kita lihat bagaimana toleransi itu sudah jalan, walaupun sebagai pusat keagamaan pengembangan agama Buddha, pembinaan pengembangan agama Buddha, bahkan ada sekolah agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, tetapi tetap agama Hindu bisa berkembang, hidup berdamping secara damai di kerajaan Sriwijaya. Ini kita bisa lihat bahwa nilai-nilai sila pertama itu sudah terwujud di dalam kerajaan Sriwijaya ini, toleransi antar umat beragama. Selanjutnya yang kedua juga kita lihat bagaimana kerajaan Sriwijaya itu sudah menjalin hubungan, ya, dengan banyak kerajaan-kerajaan yang ada tidak hanya di Nusantara tapi juga yang ada di
di luar Nusantara atau luar negeri ya. Ya kita lihat misalnya terjalinnya hubungan yang baik antara Sriwijaya dengan dinasti Marsa ya, dengan India, di mana tidak hanya hubungan itu berupa hubungan dagang dan sebagainya, tetapi juga ada semacam terjadi pertukaran-pertukaran pemuda ya, antar dua kerajaan yang berbeda ini ya, antara Sriwijaya Indonesia dan dinasti Marsa di India sana. Jadi ada semacam pertukaran pelajar lah begitu ya, ada pertukaran pemuda. Nah ini tentu menunjukkan bahwa Sriwijaya setelah mampu menerapkan nilai-nilai sila kedua ya, yaitu sila kemanusiaan, di mana terjadi hubungan yang baik antara Sriwijaya dengan India. Nah kemudian di dalam, bagaimana kita ketahui, Sriwijaya merupakan sebuah negara, sebuah kerajaan ya, kerajaan yang disebut dengan kerajaan maritim. Nah, kerajaan Sriwijaya ini telah menerapkan konsep-konsep sebagai kerajaan kepulauan atau kerajaan Nusantara, atau sekarang disebut dengan negara kepulauan. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan konsep-konsep wawasan Nusantara yang ada pada saat ini. Tentunya ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang ketiga, persatuan ya. Baik, selanjutnya yang keempat, kita bisa lihat bagaimana kerajaan Sriwijaya ini telah memiliki sebagai kerajaan ya, kedaulatan yang luas ya, meliputi Siam sampai Semenanjung Melayu ya. Jadi kerajaan ya, bagaimana Sriwijaya ini memanage kerajaannya, memiliki kedaulatan yang besar, yang luas ya, sampai ke Semenanjung Melayu ya, meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Dan ini tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila yang keempat ya, nilai kerakyatan, nilai nilai kebijaksanaan dan persatuan perwakilan. Nah kemudian juga kita lihat bahwa di dalam kerajaan Sriwijaya ini sudah menjadi pusat perdagangan ya, di mana terjadi juga pusat-pusat pemberian pelayanan yang terbaik ya, baik pada pedagang Nusantara maupun dagang dari luar negeri. Dan dengan kemampuan ini sebagai pusat perdagangan ini dan pelayanan penataan yang baik ini, maka Sriwijaya mampu menjadikan kehidupan rakyatnya ya menjadi makmur gitu ya. Jadi ini sangat sesuai sekali dengan nilai-nilai sila kelima dari Pancasila. Nah itu salah satu yang kita lihat di dalam kerajaan Nusantara yang bernama Sriwijaya, bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu telah hadir di dalam kerajaan tersebut. Nah kita lihat lagi bahwa cita-cita dari atau visi dan misi kerajaan Sriwijaya ini yang disebut dengan Marfuai Panua Sriwijaya Sidayatra Subika, yaitu suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Ini sesuai sekali dengan cita-cita negara kita, tujuan kita menjadikan Pancasila sebagai way of life, yaitu menciptakan rakyat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya, itu salah satu contoh ya, bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu telah muncul pada satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita lihat juga bahwa di kerajaan yang besar lagi, yaitu kerajaan Majapahit, sama ya, di mana agama Hindu dan Buddha itu saling hidup berdampingan secara damai. Kita lihat nilai-nilai apa yang ada di dalam kerajaan Majapahit ini sebagai nilai-nilai luhur yang bisa menjadi nilai ya dasar daripada sila-sila Pancasila. Yang pertama, terbukti bahwa pada kerajaan Majapahit ya, agama Hindu dan Buddha itu bisa hidup berdampingan secara damai. Ini jelas prinsip-prinsip toleransi, prinsip sila pertama ya, ketuhanan Yang Maha Esa itu dijalankan ya, toleransi antar umat beragama. Kemudian kita lihat lagi bagaimana
istilah Pancasila itu muncul ya dalam buku Negara Kertagama, yaitu karangan Empu Prapanca ya, dan juga Empu Tantular yang mengarang buku Sutasoma. Terdapat Sloka Persatuan Nasional ya. Jadi di dalam buku Negara Kertagama itu ada yang disebut dengan Pancasila Krama ya. Jadi dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca itu ada yang disebut dengan Pancasila Krama ya. Jadi ada 5 dasar aturan, krama, larangan untuk berbuat yang tidak baik ya. Nah, ini kata-kata Pancasila Krama sudah muncul. Jadi betul-betul Pancasila itu lahir ya, diangkat dari tradisi apa yang sudah ada di zaman-zaman kerajaan Nusantara dulu. Kemudian Empu Tantular juga mengarang buku Sutasoma yang terdapat sloka Persatuan Nasional yang kita sering sekarang kita lihat, kita dengar ya, kita jadikan sebagai simbol untuk mempersatukan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga, yang artinya ya walaupun berbeda-beda ya, banyak berbeda-beda agama, tapi kalau dijalankan dengan baik ya, ajaran agama ya, maka tentu akan mengajarkan kebaikan, saling kebaikan kepada sama manusia. Nah, itu sila pertama yang sudah nilai-nilainya bisa kita ambil dari Kerajaan Majapahit. Yang kedua, sila yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Majapahit ini ya, di mana terwujud hubungan baik antara Raja Majapahit dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja ya. Dan di samping itu juga menjadi persahabatan dengan kerajaan tetangga dan negara-negara tetangga. Nah, ini tentu nilai kemanusiaan itu sudah berjalan dengan adanya menjalin hubungan yang baik antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar negeri maupun di Nusantara. Nah, sila ketiga ini kita pernah dengar bahwa dalam mewujudkan keutuhan kerajaan, khususnya dalam kita dengar Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada ya. Nah, itu tentu adanya satu tekad dan tujuan untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ini mengandung nilai-nilai persatuan ya, nilai sila ketiga dari Pancasila. Nah, selanjutnya pada sila keempat kita bisa melihat bagaimana dalam tata pemerintahan Majapahit itu ada yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat ya. Itu bisa kita lihat dalam berbagai prasasti ya, di mana dalam Kerajaan Majapahit itu ada semacam penasihat kerajaan ya. Penasihat kerajaan yang dimana selalu memberikan nasihat-nasihat ya kepada raja, tentunya sebagai pemimpin, sebagai kepala kerajaan negara istilahnya ya. Nah, kemudian juga terjalin suatu kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dan memutuskan masalah bersama. Jadi adanya musyawarah mufakat baik di tingkat kerajaan ya, istilahnya sekarang tingkat pemerintahan, dan juga di dalam masyarakat selalu adanya musyawarah mufakat dan juga gotong royong ya, terjalin kerukunan di dalam kehidupan masyarakat di masa Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yang kelima yaitu terwujudnya berdirinya kerajaan ya selama berabad, di mana menunjukkan adanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Jadi ini dalam rangka menciptakan keadilan ya bagi masyarakatnya dan kemakmuran bagi rakyatnya. Jadi nilai-nilai ini sudah ada di zaman kerajaan Majapahit. Nah, di kerajaan-kerajaan lain juga bisa kita lihat ya. Di kerajaan-kerajaan lainnya, baik kerajaan kecil maupun kerajaan besar ya, di mana di dalam kerajaan Singasari juga kita lihat ya, di mana
adanya nilai-nilai ketuhanan, ya, menganut agama, berkembangnya agama dengan baik, ajaran agama, kemudian nilai kemanusiaan, yaitu bersikap terbuka ya dengan budaya asing ya yang masuk ke Singosari, dan juga adanya keinginan untuk mempersatukan Nusantara, ya, bagaimana pengelolaan pemerintahan atau kerajaan agar masyarakat teratur dan tertata dengan baik, dan juga ada nilai-nilai keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan kedudukan. Nah, jadi itu nilai-nilai yang telah ada. Begitu juga di masa kerajaan Mataram kuno dan sebagainya, juga kita lihat bahwa adanya toleransi antar umat beragama, ya. Tidak hanya satu agama yang berkembang, kemudian juga adanya mempersatukan kerajaan-kerajaan ada di Mataram, dan juga kehidupan rakyatnya diatur dengan baik, ya. Nah, juga ada raja-raja yang arif dan bijaksana, adanya ikatan baik antara raja dengan para brahmana, ya, para rohaniawan lah gitu ya. Jadi sangat dihargai sekali di kerajaan tersebut. Kemudian juga wilayahnya yang cukup makmur, berkembang, subur, ya, dan juga ada hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Baik, itulah nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil dari kerajaan Nusantara. Tentu banyak nilai-nilai lain yang kita ambilkan untuk bisa dijadikan cikal bakal jadi nilai-nilai ada di dalam Pancasila, diangkat oleh para pendiri bangsa, supaya ini menjadi nilai-nilai luhur dari jiwa dan kepribadian yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, karena sudah ada sejak dulu kala. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa dalam masa perumusan Pancasila ini, ya, pada masa prakemerdekaan, pada masa sidang BPUPKI, ya, kita lihat ada beberapa rumusan-rumusan yang ditawarkan oleh para tokoh bangsa seperti Profesor Muhammad Yamin, ya, mana dia memberikan rumusan, menawarkan rumusan, yaitu yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari Mr. Supomo mengajukan rumusan, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno sendiri menawarkan konsepnya untuk Pancasila, yaitu yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan, dua internasionalisme atau pri kemanusiaan, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya muncul dari Piagam Jakarta, juga kita lihat bagaimana sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, yang empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, dan lima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itulah rumusan Pancasila yang akhirnya rumusan itu seperti yang ada pada saat ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, dan lima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kenapa itu terjadi perbedaan-perbedaan dalam perumusan konsepnya, penawaran konsepnya oleh para tokoh bangsa? Nah, kita bisa maklumi bahwa masing-masing tokoh bangsa itu mempunyai latar belakang, ya, yang berbeda-beda, kemudian sudut pandang yang berbeda-beda, ya, bagaimana melihat situasi dan kondisi negara pada saat itu. Tentu mereka menganggap ada sesuatu yang lebih diutamakan, ya. Jadi bukan berarti kenapa ketuhanan bukan di sila pertama ketika dia menempatkan di sila yang ketiga dan sebagainya, tapi itu adalah karena menganggap mungkin apa yang paling terpenting, urgent, ya, bagi kepentingan bangsa negara pada saat itu, atau memang sudah menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah religius dan sebagainya. Itu bisa jadi terjadi perbedaan perumusan, tetapi akhirnya disetujui 5 sila yang ada pada Pancasila saat ini. Itulah dinamakan dengan perjanjian luhur.
di mana para pendiri bangsa telah sepakat untuk menjadikan 5 sila Pancasila itu menjadi the way of life pandang hidup bangsa Indonesia yang harus kita terima, yang harus kita jalankan pada saat ini walaupun kita tidak terlibat di dalam penyusunan Pancasila itu sendiri. Demikianlah. Nah, kemudian dalam perjalanannya memang Pancasila ya mendapatkan tantangan, hambatan, cobaan ya, karena sebagai negara baru kita memiliki ideologi. Kita lihat bagaimana di awal-awal kita menerapkan demokrasi liberal ya, yang tentu sebenarnya itu tidak cocok dengan Pancasila, yang Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Indonesia ya. Kemudian pernah juga diterapkan demokrasi terpimpin ya. Jadi seharusnya kita sudah menerapkan demokrasi Pancasila tentunya. Dan juga ada pada masa Orde Baru juga kita lihat ya, sebenarnya sudah kembali kepada Pancasila ya, demokrasi Pancasila, tetapi dalam perjalanan juga terjadi belum dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana konsep Pancasila yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa ya. Bisa kita lihat terjadi berbagai macam persoalan, dan ini tentu juga bisa kita maknai bahwa dalam perjalanannya sebuah ideologi negara itu tidak mudah, karena akan mendapatkan cobaan ya, akan mendapatkan tantangan, dan juga sesuai dengan perkembangan yang terjadi belum tentu ideologi itu dalam waktu dekat dapat mengatasi. Nah, kata orang juga demokrasi juga berjalan ratusan tahun ya, seperti negara yang induknya demokrasi juga sampai saat ini belum bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya konsep demokrasi. Nah, kita punya demokrasi Pancasila. Nah, oleh karena itu maka kejadian-kejadian ya, bagaimana Pancasila itu menjadi demokrasi, dijalankanlah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin ya. Ini merupakan sistem yang sebenarnya berbeda dengan konsep Pancasila ya. Kemudian bagaimana Orde Baru menjalankan Pancasila ya, yang akhirnya bersifat kaku dan sebagainya ya. Nah, kita bersyukur bahwa kemudian muncullah era reformasi ya, di mana kita bertekad untuk kembali kepada bagaimana menjalankan Pancasila dengan Pancasila yang ada di dalam pembukaan Nasr 45. Nah, berbagai macam perubahan-perubahan terjadi ya, bagaimana Pancasila dijalankan, tidak jadi menjadi alat negara lagi ya untuk kekuasaan dan sebagainya ya. Namun biasanya di era reformasi itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat drastis, tuntutan-tuntutan, perubahan-perubahan, dan ini juga kalau tidak hati-hati juga bisa mengganggu eksistensi Pancasila. Nah, kita lihat bagaimana terjadinya kebebasan ya, bagaimana parpol berdiri sangat banyak sekali ya, terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya, munculnya pemilu langsung ya, dan ini tentunya perlu juga tekad semua anak bangsa ya, bangsa kita ini untuk betul-betul menjalankan Pancasila, menjalankan demokrasi Pancasila sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya kita harus kembali berpegang kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, the way of life, itu tujuannya adalah agar kita tidak terombang-ambing oleh ideologi lain ya, partai komunis, liberal, di mana dalam perjalanannya demokrasi itu memang belum tentu cocok dengan jiwa dan kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia, dan itu tentu akan bisa menimbulkan konflik-konflik. Sebenarnya semua persoalan-persoalan yang ada bangsa ini kalau dijalankan secara demokrasi Pancasila, tentu telah akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, dapat menyelesaikan persoalan negara ini dengan baik, karena telah sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa. Asal kita konsisten, kokoh menjalankannya. Oleh karena itu maka dalam pendidikan Pancasila ini kita mengutamakan aplikasinya dalam kehidupan
ya, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga betul-betul Pancasila ini membumi di negeri Indonesia ini. Dijalankan ya secara konsekuen Pancasila yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, nilai-nilainya ya, butir-butirnya dari Pancasila itu kalau dijalankan tentu akan mewujudkan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, ya, merata, ya, sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, silakan ditonton dengan baik, dipahami, dan kemudian nanti untuk menjalankan mengerjakan tugas yang ada di deskripsi ini, linknya ya, bit.ly-nya sudah saya kasih, dan nanti tokennya akan diberikan pada mahasiswa sesuai dengan jadwal perkuliahannya, atau ada yang meminta secara pribadi akan diberikan. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan apabila ingin sukses, bersungguh-sungguh dalam belajar, sungguh dalam mengerjakan tugas, dan tidak pernah membiarkan kesempatan yang sudah ada di depan mata, kesempatan untuk sukses disia-siakan begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.